Let's worship together. Let the Holy Spirit touch your heart and change your life. Like a rainfall on this dry, thirsty land, come and fill us and restore the land. Holy Spirit, come breathe on us now. Holy Spirit, come with your power, like a rainfall on this right thirsty land. Come and heal us, restore the land. Holy Spirit, come breathe on us now. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, come with your power, like a rainfall on this dry, thirsty land. Come and heal us, restore the land. Let's sing it together. Anointing flow. Anointing flow. Fill with your power. The glory of the Lord will change our lives. Anointing flow. Fill with your power. Blow like the mighty wind to heal our land. Holy Spirit, touch our heart. Holy Spirit, come breathe on us now. Holy Spirit, come with your power, like a rainfall on this dry, thirsty land. Come and heal us, restore the land. Let's sing it out. Anointing flow. Anointing flow. Fill with your power. The glory of the Lord will change our lives. Anointing flow. Fill with
Fill with your power, the glory of the Lord will change our lives. Anointing flow. Fill with your power. Fill with your power. Blow like the mighty wind to heal our land. Anointing flow. Fill with your brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Where there once was only hurt, You gave Your healing hand. Where there once was only pain, You brought comfort like a friend. I feel the sweetness of Your love piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in Your joyful gladness. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent.
Come on, clap your hands together. La 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 la. Hey, yeah. La 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 la. Here's to the morning, into dancing. La 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 la. La 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 la. Let's dance together. Para pa pa pa. Ba-di-da bi-da pa 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 para pa pa para pa pa pa. Para pa pa pa. Once again, he's turned my morning. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Hey, yeah. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Shalom dan selamat hari Minggu. Selamat datang pada bagian pengumuman gereja minggu ini pada ibadah tanggal 22 November 2020. Setiap hari Minggu jam 10 pagi, itulah saatnya kita berkumpul bersama secara daring untuk merayakan kebaikan Tuhan di gereja ini, New Wine International Church. Ajak lebih banyak lagi teman dan saudara, bagikan terus tautan ini kepada lebih banyak orang supaya kita bisa bersekutu bersama. Dan ada 2 akun media sosial yang bisa diikuti untuk gereja kami secara resmi di Instagram @NWIChurch dan juga Facebook New Wine International Church. Dan jika Anda belum berjemaat di sebuah gereja, kami mengundang Anda dengan penuh sukacita untuk bergabung dengan kami di gereja ini dengan cara mengisi formulir virtual yang juga kodenya bisa Anda lihat di layar saat ini. Dan sekalian kasih pengumuman, minggu depan, ya hari Minggu, minggu depan, seminggu setelah ini, kita akan kumpul bersama lewat aplikasi Zoom. Kami ingin menyambut para jemaat baru yang baru saja mendaftar, bergabung, dan selama ini sudah setia mengikuti ibadah kami. Mari ikuti terus untuk perkembangan informasinya, dan jika Anda tertarik untuk bergabung lewat Zoom, maka Anda punya kesempatan untuk bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Ada Pastor Robert dan Pastor Lea, juga volunteers, associates, dan banyak orang lagi yang istimewa di gereja ini. Dan jika Anda berkeinginan untuk bergabung lewat Zoom minggu depan, silakan perhatikan detailnya di layar, dan nanti Anda bisa bergabung di waktu yang terbaik. Kemudian untuk minggu ini, inilah waktu terbaik saya untuk kasih tahu juga sama kita semua bahwa ada program-program yang secara konsisten dikerjakan oleh gereja. Yang pertama adalah program Lebih Dalam Lagi yang disiarkan setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa secara langsung jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWIChurch. Silahkan ikuti supaya Anda bisa berdiskusi dengan kami, dengan gereja. Jikalau ada hal-hal yang masih belum Anda pahami tentang pemberitaan firman Tuhan di minggu sebelumnya, Anda bisa tanyakan di program ini. Kemudian ada Bible Study yang dibuka untuk umum, dilaksanakan setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Dan untuk mendapatkan undangannya, Anda tinggal kirimkan direct message atau kirim pesan langsung melalui Instagram gereja @NWIChurch atau ke @ChristopherTapiheru. Kemudian lanjut lagi, hari Jumat. Nah ini dia. Ini gak boleh dilewatin karena Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto secara konsisten melakukan live worship at home setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam hari. Tentunya di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Inilah saatnya di hari ini untuk live worship at home kita dikuatkan dengan puji-pujian khas Robert Lea. Dan setelah worship at home pada pukul 9.30 malam dilanjutkan dengan Bible Study for Married Couples. Khusus untuk pasangan-pasangan yang menikah dalam judul Sacred Marriage, kita akan bertemu lewat Zoom. Dan silahkan kirim juga DM ke akun Instagram @NWIChurch atau @ChristopherTapiheru untuk menemukan undangannya di sana. Bapak Ibu sekalian, setiap persembahan, persepuluhan atau donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda lakukan via transfer bank
BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Demikian juga dengan program Rp5.000ku dan juga donasi kepedulian COVID-19 yang selalu kami salurkan kepada jemaat kita yang membutuhkan. Anda bisa kirimkan lewat nomor rekening yang berbeda berikut ini: 0700 177 696 atas nama GBI New Wine International dengan mencantumkan kode unik di belakang angka yang Anda transfer. Kode uniknya adalah 019. Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Terima kasih untuk setiap kemurahan hati saudara dan keterlibatannya untuk melayani gereja Tuhan. Dan berikut ini juga adalah update yang terbaru. Inilah gelombang ke-16 di mana kami menyalurkan bantuan yang telah Anda kirimkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, khususnya selama pandemi COVID-19. Di sana ada mereka yang membutuhkan bagian dalam bentuk sembako, kemudian ada telur, makanan jadi, vitamin, cairan pembersih tangan, masker kain, sabun, dan lain sebagainya. Sambil Anda lihat terus ya, cuplikan gambarnya ada juga di video saat ini. Dan laporan secara berkala juga kami tulis di Instagram dan juga Facebook gereja. Bapak Ibu sekalian mohon bersabar ya, karena kantor sekretariat gereja sampai sekarang masih melakukan pekerjaan dengan istilah work from home, masih kerja dari rumah. Tapi kami tetap siap untuk melayani Bapak Ibu kok. Kalau memang ada permintaan secara khusus, misalnya konseling, baptisan, atau penyerahan anak, atau juga prayer request, silakan hubungi nomor khusus WA yang tertera di layar saat ini, yaitu 0812 865 00101 atau 082 111 2811931 dengan Ibu Sylvia dan tim yang siap melayani Anda. Anda juga bisa kirim via DM ke Instagram gereja. Jangan lupakan saran dari pemerintah yang selalu kita pedomani untuk menggunakan masker kemanapun Anda bepergian, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan juga senantiasa menjaga jarak dengan orang lain. Hindarilah kerumunan untuk sementara ini. Kita berdoa, bangsa kita Indonesia dapat melewati pandemi ini sebagai bangsa yang berkemenangan. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sambil berdoa, siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita semua. Saya Coki Sitohang mengucapkan selamat mengikuti ibadah selanjutnya.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Minggu indah ini. Kiranya Kau memberkati kami dalam mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan meneruskan seri tentang Church Talk. Tapi saya akan berbicara mengenai the leadership of Jesus. Ketika Yesus memulai sebuah gereja, ketika Dia katakan dalam kitab Matius pasal 16 ayat 18, itu adalah sebuah ayat yang mendasari bagaimana sebuah gereja atau kekuatan daripada sebuah gereja itu terjadi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di atas batu karang ini. Kata batu karang ini bukan berbicara tentang bangunan, tetapi berbicara tentang solidnya pengajaran tentang Kristus. Di mana aku akan mendirikan jemaatku berdasarkan batu karang ini, the solid rock of Jesus. Dan dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut bisa menyerangnya, tetapi tidak akan menguasainya. Karena kekuatan daripada gereja Yesus adalah sangat kuat dan sangat luar biasa. Lalu kemudian Yesus memberikan contoh di dalam kitab Lukas, nanti kita akan baca bagaimana dalam kitab Lukas ini bahwa Yesus memberikan teladan tentang kepemimpinan di sana. Bagaimana ketika Dia dihadapkan dengan satu situasi dan satu keadaan di mana Dia harus mengambil keputusan, maka keputusan yang terbaik yang Yesus ambil adalah keputusan yang luar biasa sekali yang kita akan bahas. Kita baca ayatnya, Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ada berbagai macam kepemimpinan, tapi saya hanya menyinggung 2 hal, yaitu kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang menyebabkan perubahan pada individu dan sistem sosial. Dalam bentuk idealnya ini menciptakan sebuah perubahan yang berharga dan positif kepada pengikut dengan tujuan akhir mengembangkan pengikut menjadi pemimpin. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan transaksional, di mana seorang pemimpin menawarkan beberapa hal berharga dengan imbalan layanan pengikut. Sebagian besar hubungan tradisional antara pemimpin dan pengikut bertransaksi. Karena kebaikan orang percaya, kata quid pro quo artinya sesuatu untuk sesuatu, menjadi tujuan akhir negosiasi. Jadi akhirnya kepemimpinan transaksional ini adalah kepemimpinan yang negosiasi. Semua orang senang dan dengan demikian tidak ada salahnya dilakukan. Ya, artinya ada transaksi. Kalau kamu begini, saya begitu. Kamu begini, aku akan berikan hadiah ini dan sebagainya. Nah, ini bukan kepemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena kepemimpinan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah kepemimpinan yang sifatnya transformasional, yaitu merubah paradigma, pola berpikir, cara hidup dari seseorang yang tadinya pengikut menjadi pemimpin.
Dari seseorang yang tadinya aktivis, lalu jadi pengikut, jadi pemimpin. Jadi orang yang tadinya dari simpatisan, berubah menjadi aktivis, lalu pengikut, lalu kemudian jadi pemimpin. Itu adalah kepemimpinan yang transformasional yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan keunikan-keunikan ini terjadi, saudara. Yang pertama saya ingin membahas dari ayat ini tentang Bethsaida. Kata Bethsaida itu adalah sebuah kota, a fishing village yang terletak di sekitar Danau Galilea, ya, di sana. Dan ada beberapa hal yang terjadi di Danau Galilea tersebut yang menurut daripada kitab Yohanes 1:44, Bethsaida adalah tempat asal daripada Petrus, Andreas, dan Filipus. Yesus memilih Bethsaida. Sebenarnya waktu dia berada di Bethsaida, dia tidak secara kebetulan sebenarnya. Dia sedang berada di sana karena dia ingin beristirahat sebenarnya. Tetapi ketika orang banyak begitu mengikuti dia, begitu mengikuti murid-muridnya, lalu Yesus berubah berpikiran. Dia tidak lagi beristirahat, tetapi dia melakukan pelayanan. Demikian luar biasa seorang pemimpin yang tidak memandang jam-jam kerja, tetapi di mana dia dibutuhkan, maka dia melakukan pelayanan tersebut. Dia melayaninya. Dan yang luar biasa di sini terjadi di kota Bethsaida. Bethsaida artinya the house of fishes atau the house of fishing. Kata house of fishing ini adalah bicara tentang ikan. Gambaran ikan dalam Alkitab adalah jiwa-jiwa. Yesus melayani tepat di mana jiwa-jiwa membutuhkannya. Dia dekat dengan jiwa-jiwa. Kepemimpinan yang luar biasa, yang transformasional, dia dekat dengan jiwa-jiwa. Bisa disentuh, bisa dikontak. Bahkan di salah satu kejadian ketika Yesus sedang berjalan diikuti oleh ratusan orang, ada sebuah orang perempuan yang pendarahan. Ingat itu saudara ya. Ketika wanita ini begitu berkata, asalku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Begitu luar biasanya ketika dia memegang jubah di sekitar banyak orang. Artinya Yesus bisa disentuh, saudara. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang interaktif dengan jemaat, dengan pengikutnya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan disinilah di Bethsaida ini Yesus memilih untuk melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bethsaida adalah kota di mana jiwa-jiwa. Di mana kita melayani, disitulah tempat jiwa-jiwa itu. Jangan kita melayani di atas gunung, artinya bukan tidak boleh, tapi tentunya jangan kita menjauh daripada jiwa-jiwa, tapi justru mendekat kepada jiwa-jiwa. Mengapa hari-hari ini pelayanan internet begitu luar biasa? Masa-masa online di sini sekarang, ketika new normal terjadi, orang begitu banyak disentuh oleh internet. Bagaimana pelayanan-pelayanan yang online itu menjamah jauh lebih banyak orang, dan bahkan mungkin sampai di gunung pun bisa terjangkau. Hari Minggu kemarin ada satu jemaat yang dari Papua ikut kebaktian hari Minggu di New Wine International Church ini, saudara. Dan ini tidak menjadi tidak terbatas, tetapi yang fokusnya adalah langsung kepada jiwa-jiwa. Demikian juga Yesus berkata, ketika dia berkhotbah langsung kepada jiwa-jiwa. Bethsaida berbicara langsung kepada jiwa-jiwa. Lalu yang kedua adalah Yesus melakukan kesembuhan di sini. Dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pelayanannya dia ini adalah pelayanan yang luar biasa, langsung menjamah kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat? Apa yang menjadi kebutuhan daripada orang-orang pada waktu itu? Yesus langsung menyentuh hati mereka, hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang sedih berduka dihiburkan. Lalu kemudian kekuatan, yang membutuhkan kekuatan diberikan kekuatan, dan sebagainya. Pelayanan ini adalah pelayanan yang berdasarkan sentuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat awalnya, Yesus itu sedang mau beristirahat. Tapi apa yang menyebabkan dia melayani adalah belas kasihan. A compassionate church. Ya. A compassionate church atau gereja yang berbelas kasihan adalah gereja yang kuat. Karena dia menyentuh banyak orang yang membutuhkan. Di sekitar kita ada begitu banyak, ratusan, mungkin ribuan, puluhan ribu orang-orang yang membutuhkan sentuhan Kristus.
Melalui siapa? Melalui kita-kitalah. Jemaat Tuhan, kita melayani, kita menyentuh, mendoakan, memberkati, dan sebagainya. Gereja yang penuh dengan belas kasihan adalah gereja yang diberkati. Gereja yang kuat. Dia tidak menjadi gereja yang cuek, yang acuh tak acuh, yang tidak peduli kepada orang-orang yang susah dan sebagainya, tapi menjadi gereja yang menyentuh kebutuhan orang-orang. Lalu yang berikutnya, ketika setelah mereka mendengar khotbah Tuhan Yesus dari siang sampai sore sampai malam, lalu Yesus rundingan sama murid-muridnya, dia pancing sebuah pertanyaan. Dia bilang, bagaimana dengan orang-orang ini? Lalu murid-muridnya mulai timbul ide-ide mengusulkan bahwa biarnya aja mereka suruh pulang. Mereka cari penginapan, kalau masih mau mendengarkan Yesus, cari penginapan, makan malam dan sebagainya. Nanti besok kita ketemu lagi. Fair enough. Untuk buat kita yang secara logis berpikir adalah betul fair. Karena mereka udah dengar firman Tuhan, ya kita juga udah capek melayani, mereka pulang, mereka nginap, mereka istirahat, besok ketemu lagi. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Seorang yang transformational leader, dia berkata, tidak, kamu beri mereka makan. Kasihan mereka sudah dari siang tidak makan. Ya, tidak makan. Dan saudara bisa bayangkan, makanan untuk 5.000 orang laki-laki. Itu minimum artinya. Kalau dia menikah maka menjadi 10.000. Kalau dia punya anak satu aja berarti 15.000, saudara. Memberi makan dengan jumlah yang begitu banyak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Perlu persiapan, perlu organisasi, perlu bagaimana ngumpulin duit, lalu pesannya mungkin tidak bisa di satu tempat pembuat roti, tapi mungkin perlu banyak, mesti diorganize, lalu makanannya apa, ininya apa. Kalau kita sekarang pesen nasi kotak, kita mesti pesen nasi kotak mana yang bisa langsung dalam beberapa jam saja itu bisa menyediakan sampai 15.000 kotak begitu. Saya kira itu perlu kerja keras, koordinasi dan sebagainya, sangat cepat. Yesus tidak memikirkan hal itu, dia hanya berkata bahwa kamu harus memberi makan. Kembali kepada gereja. A generous church adalah gereja yang suka memberi. Di saat-saat pandemi seperti ini, ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang sangat luar biasa. Kalau selama bertahun-tahun, gereja hidup dari perpuluhan. Jemaat memberi perpuluhan, memberi persembahan di gereja. Lalu sekarang, waktu-waktu masa pandemi, saya kira ini adalah giliran. Mari gereja, kita membuka diri. Mari kita memberkati orang-orang ada di sekeliling kita. Beri mereka makan. Tidak bisa banyak, ya sedikit. Tidak sedikit, ya beri mereka makan. Sebanyak yang Tuhan mampukan kita, demikianlah. Semakin banyak engkau memberkati, semakin banyak engkau diberkati. Kisah Para Rasul 20:35 mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu. Ini kata Rasul Paulus. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mau menjadi orang yang berbahagia? Mau menjadi gereja yang berbahagia? Marilah kita banyak memberi daripada menerima. Ini waktunya untuk gereja-gereja, untuk gereja. Di New Wine kita selalu melakukan hal demikian kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Semakin banyak orang-orang yang diberi makan, semakin banyak juga orang yang menyumbangkan makanan. Ada yang menyumbangkan telur, ada yang menyumbangkan Indomie atau Super mie instan, ada yang menyumbangkan macam-macam. Semakin banyak orang menyumbang, semakin banyak kami bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan, jemaat-jemaat yang membutuhkan. Tidak peduli mereka tinggalnya di mana, ada yang di Depok, ada yang di daerah BSD, daerah macam-macam. Pokoknya sampai sejauh mana ketika kita diberikan kepercayaan memberkati, marilah kita lakukan. Lalu kemudian yang keempat, sebelum mereka menerima mujizat, maka dikatakan
mereka harus berkelompok-kelompok. Yesus adalah seorang pemimpin yang luar biasa sekali. Dia adalah pemimpin yang transformational, ya. Pada waktu itu, saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli agama adalah orang-orang yang dihormati, yang tidak mau bersentuhan dengan orang biasa. Dia hanya mau bersentuhan dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, adalah pemimpin-pemimpin begitu. Tapi Yesus langsung berkata kepada murid-muridnya, sekarang mari organize a few things. Mari kita bagi-bagi per kelompok 5, dikatakan per kelompok ada 50 orang. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau kita mau berbicara tentang persekutuan doa pada waktu itu, karena persekutuan doa itu ada sekitar 15.000, mesti diberi makan jemaatnya, saudara. Ya, mungkin mega church atau 15.000 yang kebaktian pada hari itu diberi makan, saudara. Dan ketika memberi makan mereka, Tuhan Yesus lalu melakukan, mari kita bikin organize seperti ini. Yang saya kira pada waktu dulu, saya tidak tahu apakah mereka sudah sampai terpikir orang-orang biasa, ataukah Yesus membuat revolusional, yaitu dengan membagi-bagi kelompok. 50 orang per kelompok. Jadi sudah bisa bayangkan, kalau dari atas panggung yang tinggi kita bisa melihat kalau ada 15.000 orang dibagi 5 per 50, 50. Dan dikatakan bahwa mereka dengan rapih melakukannya. Jesus was a great leader, a transformational leader. Nah, organisasi ini dibentuk untuk mensupport pelayanan. Perhatikan di sini. Mengapa dibagi per 50? Karena untuk mensupport pelayanan. Nanti pada waktu pemberian makanan. Pelayanan-pelayanan di dalam gereja adalah dibentuk untuk mensupport pelayanan itu sendiri. Organisasi di dalam gereja adalah dibentuk untuk mensupport pelayanan, bukan pelayanan mensupport organisasi. Tidak terbalik. Artinya adalah aturan-aturan dibuat adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi pada intinya adalah kita semua turun dan kita semua bekerja dan kita semua terlibat di dalam pelayanan itu. Bapak Ibu sekalian, dan inilah yang dilakukan. Pelayanan diakonia, pelayanan misi, itu tidak bisa berhenti, itu harus terus dilakukan. Karena apalagi hari-hari ini pelayanan diakonia itu semakin banyak diperlukan, pelayanan misi semakin banyak juga diperlukan. Walaupun bentuknya sekarang berbeda, yaitu dengan Zoom, dengan khotbah online, tetapi pelayanan diakonia seperti kita mensupport janda-janda miskin, orang-orang yang sudah sendiri dan sebagainya. Pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, keluarga-keluarga yang berkekurangan, suami-suami yang tidak mempunyai pekerjaan, yang pada susah, itu pelayanan yang gereja lakukan. Lalu yang terakhir adalah dikatakan begini, mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti. Setelah semuanya siap, setelah 50 kelompok per kelompok 50 orang sudah dibagikan, diatur sedemikian rupa, lalu Yesus mengajak murid-muridnya mengangkat roti dan ikan yang ada, karena ada seorang anak kecil memberikannya. Lalu dia berkata begini, perkataan yang luar biasa. Sebagian terjemahan mengatakan thanksgiving, memberikan ucapan syukur, tapi sebagian lagi berkata memberkati, mengucapkan berkat. Mengucapkan berkat. Tadi yang sebelumnya adalah an organized church, gereja yang organized. Nah, sekarang yang terakhir adalah a people loving church. Apa yang dilakukan Yesus ini mencerminkan cintanya, kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan pada waktu itu. A people loving church is a miracle church. Gereja yang mengasihi orang-orang, mengasihi people adalah gereja yang senantiasa mengalami mujizat. Yesus memberkati roti tersebut, lalu kemudian dipecah-pecahkan, dibagikan. Dan apa yang terjadi adalah 5.000 orang laki-laki dan mungkin keluarganya diberi makan. Alkitab menuliskan dengan jelas sisa 12 bakul. Cerita ini adalah cerita klasik, saudara, yang semua orang dari sekolah minggu sudah tahu cerita ini. Tetapi implikasinya di dalam sebuah gereja adalah gereja harus menjadi gereja yang mengasihi, yang bisa berdampak langsung, yang bisa
langsung ketemu dengan orang-orang. Firman Tuhan berkata, we will be blessed and happy when we focus on other rather than ourselves. Gereja yang diberkati adalah gereja yang memfokuskan kepada orang lain dan bukan kepada diri sendiri. Satu kata-kata yang bagus dikatakan begini, we seek throne to rule from, Jesus seeks feet to wash. Kita mencari takhta untuk memerintah, atau manusia mencari takhta untuk memerintah, tapi Yesus mencari kaki untuk dicuci. Ini adalah kepemimpinan yang transformasional. Luar biasa sekali Yesus memberikan contoh. Bagaimana dari awal, pertengahan sampai akhir, daripada memberi makan 5.000 orang itu, memberikan dampak yang luar biasa buat pelayanan gereja. Saya berharap agar ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian, ya, agar kita bisa menjadi gereja yang bisa bersentuhan, interaktif dengan jemaat. Jadi gereja memiliki kepemimpinan transformasional, yaitu yang merubah pengikut menjadi pemimpin, merubah jemaat menjadi pengikut menjadi pemimpin. Ya, pengikut artinya follower dan leaders. Dan saya berdoa agar jemaat New Wine akan menjadi jemaat yang mempunyai begitu banyak pemimpin yang berdampak di berbagai tempat, di berbagai daerah, di berbagai pekerjaan, di berbagai kehidupan sehari-hari. Dan menjadi itulah sebabnya dikatakan Yesus berkata, di atas batu karang teguh ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan mengalahkannya. Amin. Mari kita dudukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kami sekalian. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang tersesat Tuhan membawa kembali kepada fellowship yang hangat di dalam Tuhan bersama dengan gerejanya. Maka pulanglah engkau dengan damai sejahtera, kasih karunia dan kemurahan Tuhan menyertai Anda sekalian mulai hari ini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jangan lupa saudara, hari Selasa akan ada question and answer dan acara lebih dalam lagi pukul 8 malam bersama dengan saya dan Pastor Christopher Tapiheru. Hari Minggu depan akan ada acara Hari Minggu Ibadah, tentunya The Conversation bersama dengan saya, lalu Pastor Raguel dan Pastor Christopher Tapiheru. Jangan lupa ajak teman-teman ya, karena kemudian setelah acara tersebut, lalu siangnya akan ada Welcome Lounge, acara yang dinanti-nantikan oleh banyak daripada jemaat Tuhan. Mari kita bertemu bersama, saling bertanya, berkenalan, kesaksian, sharing, kesan dan pesan dan sebagainya dalam acara yang sangat dinanti-nantikan itu. Tuhan memberkati. Happy Sunday. God bless you.